rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, jumpa lagi dengan saya Mudi dalam acara Live Talk On dengan bahasan pertama. Topik kita itu adalah menjaga kesehatan mata. Sebelum kita memulai topik kita ini, saya akan mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik, pada hari ini sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu Dr. Gayatri Sumardi, spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik dokter, kalau kita membahas tentang menjaga kesehatan mata, itu apa aja sih dok? Kita ketahui bahwa mata itu merupakan jendela untuk melihat dunia ya. Jadi mata kita seharusnya lah dijaga supaya penglihatan kita baik dan mata kita tidak cepat lelah ya. Nah, menjaga kesehatan mata itu meliputi ada tiga bagian ya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dari mata itu ya. Yang kita bisa jaga untuk kebersihan adalah di bagian mata depan ya. Kalau bagian dalam mata kita nggak bisa. Nah, bagian mata depan itu yang terdepan adalah kelopak mata ya, dengan bulu matanya ya. Nah, untuk kebersihan kelopak mata kita mungkin sering lupa ya, atau sering tidak terlalu dipikirkan untuk kebersihannya. Padahal bulu mata itu sering kotor ya, dan itu hanya bisa dibersihkan dengan sampo bayi ya. Seperti kita ketahui kalau bulu mata itu kan juga rambut, sama halnya seperti rambut di kepala, dan itu hanya bisa dibersihkan dengan sampo. Dalam hal ini sampo bayi, karena dia tidak akan perih di mata sambalnya masuk ya. Kemudian kelopak mata dari depan ya, itu sering terjadi kotor yang kita nggak pernah tahu. Pada umumnya sering terjadi pada orang-orang yang berkulit berminyak atau yang berketombe ya, itu bulu matanya sering kotor ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkannya ya? Cara membersihkannya yaitu dengan cara membersihkan dengan sampo bayi ya. Kita taruh 1-2 tetes, dilakukan waktu mandi ya. Kasih air, kemudian mata kita tutup, merem, dan dioleskan di mata kita. Jangan digosok keras, tapi dioleskan. Setelah berapa detik itu dibilas lagi dengan air gitu ya. Baik dokter. Nah dok, untuk pada masa pandemi ini dok, bagaimana kita membersihkan mata sedangkan kita tuh khawatir untuk pegang-pegang mata? Nah, ya betul. Pada masa pandemi ini sering terjadi kita lihat bahwa mata orang itu kotor karena takut ya membersihkannya. Sebenarnya nggak apa-apa dibersihkan seperti biasa, kita wudhu juga kita bersihkan. Tapi memang untuk detailnya pada umumnya takut ya. Sebenarnya virus corona itu kan memang bisa masuk ke mata ya. Kita ketahui bahwa virus corona itu masuk melalui saluran pernafasan, kemudian saluran pencernaan dan juga mata. Dan di mata itu reseptornya itu ada di dalam mata, artinya di balik kelopak mata, yaitu di lapisan konjungtiva. Sedangkan di kulit matanya itu nggak ada ya, jadi cukup aman ya. Tapi kemarin memang kalau takut ya nggak apa-apa, pakai kapas ya, pakai sampo, dikasih air, kasih kapas, lalu kita oleskan, biasa aja seperti itu. Ya, karena sebelumnya kita pada saat mandi kita juga cuci tangan ya. Selalu ya. Cuci tangan selalu dan sesudahnya juga gitu. Iya benar. Untuk menjaga keamanan mata kita nih dok, terutama yang bagian luar dulu dok, supaya nggak ke dalam itu bagaimana dok? Nah, menjaga kebersihan mata dari luar, bagian luar terutama dok, yang untuk seperti kita gunakan apa perlu pakai kacamata? Untuk melindungi maksudnya ya, melindungi keamanan mata itu kita memakai kacamata hitam ya. Kalau kita pergi jalan keluar yang terpapar sinar matahari, misalnya kita lagi jalan-jalan ya, itu
senantiasa harus jangan lupa memakai kacamata hitam ya. Itu fungsinya apa? Karena itu menyaring ultraviolet ya. Karena sinar ultraviolet itu berbahaya untuk mata dalam pemakaian dalam keadaan paparan sinar ultraviolet yang lama ya. Itu dapat menyebabkan penyakit yang namanya pterygium ya. Pterygium itu adalah lapisan di bola mata yang tumbuh ya dari pinggir ke tengah, dan itu bisa menyebabkan penglihatan berkurang ya. Kemudian juga katarak ya. Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang bisa disebabkan dan dipercepat oleh ultraviolet ya. Yang ketiga juga kelainan di dalam retina mata, yaitu yang kita sebut degenerasi makula ya. Nah, dari ketiganya itu tergantung dari tingkat keparahannya ya. Kalau baru awal mungkin belum terlalu terganggu, tapi kalau sudah terlalu lama ya bisa memang lihat gitu. Untuk tenaga kesehatan atau pekerja dok, kira-kira apa tuh dok yang digunakan untuk melindungi mata bagian luar? Oh ya, itu mesti memakai kacamata pelindung atau mungkin face shield ya. Ada pekerja las, menelas atau gegerinda ya. Itu seringkali diabaikan juga karena pasti ada aja setiap hari itu yang ada kasusnya dok, ada kasusnya yang datang dengan serpihan biji besi ya yang melekat di kornea karena apa namanya kena apa terpencar serpihannya itu. Dan itu nggak bisa dibersihkan sendiri karena kalau berusaha dirambang, memang berusaha dirambang biasanya terus digosok-gosok sedikit, ternyata makin masuk ke dalam gitu ya. Terus juga dari las ya, menelas itu juga sinarnya cukup bahaya juga yang terus-menerus kena mata ya. Dari laboratorium memakai zat-zat kimia yang berhubungan dengan zat kimia, sebaiknya juga jangan lupa memakai itu. Kemudian dok, untuk penggunaan obat-obatan itu, oh ya, obat-obatan mata misalnya seseorang sedang dalam pengobatan mata ya, kemudian itu harus dijaga obat-obatan mata itu dipisahkan dari yang lain, karena yang sering terjadi itu dia meneteskan obat mata padahal bukan obat mata, obat telinga misalnya, atau obat untuk jamur di kulit gitu ya. Tersendiri. Iya, itu berapa lama dok? Kalau kita sudah buka obat mata, dia aman untuk dipakai, itu berapa lama? Maksimal 2 bulan. Maksimal 2 bulan. Jadi kalau setelah 2 bulan ya sebaiknya dibuang saja gitu ya, biar lebih aman gitu ya. Baik, untuk zaman sekarang nih dok, orang itu kan menggunakan handphone, komputer, apalagi tiap saat sekarang semuanya baik anak-anak, orang dewasa, fasilitas kerjanya semuanya pakai gadget gitu nih. Itu gimana dok di zaman teknologi yang canggih nih sekarang? Dari anak-anak sampai yang ini dan pekerja yang kerjanya juga sampai dari pagi sampai malam ya. Nah itu memang kita ada protokol kesehatan untuk melindungi matanya. Yang satu yaitu jaraknya ya, jarak untuk melihat gadget itu 30 cm ya. Tapi kalau lihat komputer itu 50 cm ya. Kemudian lamanya ya, lamanya itu nah itu harus diperhatikan. Kalau setiap ada rumus dari WHO itu 20-20-20. Setiap 20 menit istirahat selama 20 detik ya. Istirahatnya itu dengan melihat jauh sejarak 20 feet atau itu sama dengan 6 meter ya gitu. Jadi selalu itu ingat. Namun bila kau lupa, kadang-kadang kalau lagi asik atau terlalu konsentrasi lupa, tetap harus ingat ada lagi rumusnya. 2 jam sekali harus istirahat selama 15 menit ya, dan melihat keluar dari bangku naik ya, terus lihat kemana ke jendela sejauh 6 meter atau lebih dengan melihat yang hijau gitu ya. Nah, kemudian ya itu selamanya. Kemudian jangan lupa juga waktu melihat layar itu untuk berkedip ya. Ya walaupun kedip itu refleks, mungkin orang pikir masa orang lupa ya kedip, enggak. Memang kalau normal kita kedip tuh 4 detik sekali
Tapi pada keadaan kita melihat layar biasanya akan lebih lama lagi, jadi mungkin bisa 10 detik mulai. Dan itu nggak bagus untuk mata karena akan menyebabkan kering, ya. Kemudian untuk protokol kesehatan mata yang lain yaitu pencahayaan dari ruangan itu jangan terlalu gelap atau terlalu terang, tapi cukup ya. Kemudian layarnya juga kontrasnya masih cukup, ya, sedang yang nyaman. Kemudian juga kapan gitu sampai di rumah tuh mesti berhenti itu kalau 2 jam sebelum tidur kita harus udah aktivitas melihat layar itu udah stop ya gitu. Karena dia akan mengganggu tidur ya gitu. Kemudian jadi kita misalnya kira-kira jam 9 kita istirahat itu berarti dari 2 jam sebelumnya kita sudah istirahat gitu. Karena mungkin ada efek dari radiasi handphone atau itu ya itu radiasinya itu kan sebenarnya mengganggu tidur kita karena radiasi itu akan menghambat suatu proses hormon namanya melatonin yang berfungsi untuk kita tidur. Jadi kalau produksi kurang ya kita tidur yang nyaman. Baik dokter, mengapa istirahat mata itu perlu 6 meter dan kenapa harus warna hijau dok? Ya jarak 6 meter itu memang pada jarak 6 meter mata kita itu tidak kontraksi, otot-otot mata untuk memfokuskan mata itu nggak bisa ya, jadi tidak kontraksi ya. Jadi akan nyaman ya, objek yang kita mata ya akan rileks gitu. Dan warna hijau itu dipilih karena warna hijau itu mempunyai gelombang warna hijau yang menengah. Kalau merah tuh tinggi ya, tidak enak ya Pak. Hijau itu menengah dan sudah langsung dapat diterima baik dengan mata ya, jadi kita nggak perlu adaptasi gitu. Dan juga secara psikologi warna gitu, warna merah warna hijau itu membuat keseimbangan emosi sehingga akan menyegarkan mata dan juga pikiran. Gitu. Baik dokter, jadi itu ya kenapa harus hijau ya. Baik dokter, sekarang kalau kita nih apa yang terjadi bila kita tidak mengikuti protokol kesehatan mata dokter? Ya kalau kita nggak mengikuti ya pasti ada ini ya, ada efek sampingnya yaitu kelelahan pada mata ya, yang ditandai dengan awalnya sih pedih, perih, kemudian kering rasa matanya, tapi kadang-kadang juga malah jadi berair ya, kemudian juga sakit kepala ya, sakit mata di bagian belakang, sakit bahu, leher dan sampai pinggang ya, dan juga susah untuk buka mata. Dan yang terakhir itu sering hilang konsentrasi atau ngeblank gitu ya. Iya, jadi kecapean gitu ya. Baik dokter, tadi kan kita sudah dibahas nih tentang efek samping penggunaan handphone dan komputer. Sementara bagaimana dengan TV dok? Apakah mempengaruhi atau merusak mata juga? Ya, TV juga sebenarnya sama juga ya. TV itu ada protokolnya yang melihat jarak TV itu harus 5 kali diagonal TV itu sendiri. Misalnya TV itu 24 inch, itu diagonalnya ya, berarti 5 kali itu 120 inch. Itu sekitar 300 cm atau 3 meter. Jadi pada TV 24 inch itu jaraknya kita 3 meter gitu, ya. Itu memang sudah ada penelitiannya gitu ya. Iya. Baik dokter, kemudian kalau kita untuk anak-anak nih dok, bagaimana menjaga kesehatan pada anak-anak prasekolah? Ya, anak-anak sebenarnya gini, anak-anak itu harus diperiksakan mata ya sebaiknya sedini mungkin. Orang tuanya pasti akan tahu atau akan kelihatannya melihat tuh sampai ke dekat TV atau mungkin ada juling atau apa. Tapi kalaupun lupa ya nanti tidak dirasakan, setidak-tidaknya umur masuk SD itu sudah diperiksakan, itu harus maksimal segitu ya. Sebelum umur masuk SD harus sudah diperiksakan. Jadi artinya orang tuanya sudah tahu bahwa anak itu matanya normal atau minus dan sudah dipakaikan kacamata sebelum masuk SD. Itu jadi jangan kasihan gitu, kasihan kekecilan itu salah ya, karena secepatnya dipakai kacamata karena penglihatannya akan optimal kalau diberikan pada waktu umur segini mungkin. Iya. Jadi
Jadi lebih maksimal pembelajarannya juga ya, Pembelajarannya prosesnya juga ya dok ya. Penglihatan bagus anaknya jadi nggak ada masalah. Baik, ya. Untuk kontrolnya sendiri dok, kalau sudah ketahuan ada minus anak-anak itu bagaimana dok? Ya. Berapa lama waktunya? 6 bulan sekali harus 6 bulan sekali sudah harus diperiksa terus. Baik, ya. Ya dokter, demikian topik kita tentang menjaga kesehatan mata. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu menjaga kesehatan bulu mata atau kelopak mata. Kita bisa menggunakan sampo bayi karena lebih aman dan tidak perih untuk mata. Kemudian untuk pencegahan dan keamanan mata dari luar, yaitu kita menggunakan kaca pelindung untuk pekerja terutama yang di bengkel menggunakan face shield ya dok ya. Kemudian untuk laboratorium agar tidak terpapar atau terpercik zat kimia. Dan untuk sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, pada saat kita akan keluar rumah di siang hari, usahakan untuk menggunakan kacamata hitam untuk menghindari radiasi sinar ultraviolet. Kemudian untuk menjaga fungsi mata, bila kita menggunakan gadget atau komputer, jarak aman yang kita gunakan adalah untuk handphone 30 cm, kemudian untuk komputer adalah 50 cm. Sedangkan untuk televisi adalah 5 kali diagonal televisi. Lamanya itu dengan rumus WHO yaitu 20-20-20, di mana 20 menit kita melihat, 20 detik kita beristirahat, dan memandang sejauh 20 feet. Untuk lebih mudahnya, karena biasanya kita suka lupa nih kalau 20 menit itu terasa sebentar, jadi patokannya adalah 2 jam kita melihat, 15 menit istirahat, dan kita beristirahat memandang dengan jarak 6 meter dengan memandang yang hijau-hijau, warna hijau. Sebaiknya kita mencari tanaman atau keluar jendela, menatap jauh, jangan duduk di depan komputer juga gitu istirahatnya. Kemudian untuk pencahayaan ruangannya pun harus cukup, dan cahaya komputer atau handphone itu harus nyaman. Bila kita tidak mengikuti protokol kesehatan mata, akan terjadi kelelahan mata yang sangat mengganggu dari keluhan ringan sampai dengan berat. Kemudian untuk kesehatan mata pada anak sekolah harus dimulai dengan pemeriksaan sebelum anak masuk SD dan dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Dan yang paling penting adalah penyimpanan obat mata dan penggunaan yang benar agar tidak terjadi kekeliruan, terutama pada orang-orang tua yang sulit untuk membaca tulisan kecil pada obat-obat mata. Demikian kesimpulan topik kita pada hari ini. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta ya dok. Dan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang ingin berkonsultasi langsung bisa mendaftarkan di Rumah Sakit Haji Poliklinik Mata pada hari Senin, Jumat, Sabtu dengan Dr. Gayatri Sumardi pada pukul 9 sampai dengan 11 ya dok ya. Untuk sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang ingin menyaksikan tayangan langsung dan siaran ulangnya dapat dilihat di Facebook, yaitu PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta, RS Haji Jakarta, di Instagram RS Haji, dan YouTube adanya di Rumah Sakit Haji. Demikian live talk on kita pada hari ini. Kami tunggu kritik dan sarannya. Saya Mudi dan Dr. Gayatri Sumardi, spesialis mata, mohon pamit. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka!